Ini jamaah dari mana? Oh. Hah? Dari mana? Oh, dari Pontianak. Masya Allah. Iya. Saya kaget aja kok rame masjid ini. Biasanya sepi. Biasanya enggak rame. Masya Allah. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi wa sahbihi habla qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man magalidul umur kullaha biyadihi wa ilayhi yarji'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim iftah 'alaina wa 'alaikum fathan qariba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla walhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir wal nafa' wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah masjid Astabiqul khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam ta'zim kepada para jamaah dari PKS ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah tiap Sabtu ke sini. Meramaikan masjid ini. Oh enggak, Sabtu depan enggak ke sini lagi. Iya. Saya kira sajadah fajar, soalnya saya tahu ketuanya. Tapi kalau tidak ada Pak Munir ini, rupanya ini lain. Alhamdulillah. Jadi kajian di sini ini hampir tiap hari ada di masjid ini ya. Kebetulan saya ngajar Sabtu subuh. Saya juga termasuk yang jarang datang ini. Dan hari ini alhamdulillah datang kajian kitab hadis Fathul Qarib Al-Mujib yang dikarang oleh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, seorang ulama besar di Makkah Al-Mukarramah. Naam. Tadi kita ba'da subuh memang tidak seperti biasa zikirnya, baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, itu dianjurkan oleh para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah
untuk membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali ba'da subuh dan ba'da isya selama bulan Rajab. Selama bulan Rajab, ba'da isya, ba'da subuh. Angkat tangan, Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku, warhamni, rahmati aku, wa tub alayya, dan terima taubatku. Karena bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah, syahrul istighfar, bulan untuk memperbanyak istighfar. Allah hadirkan bulan Rajab ini untuk persiapan menyambut bulan Ramadan. Setarnya dari Rajab. Makanya di saat masuk bulan Rajab, Nabi memuliakan dan Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bulan dianjurkan memperbanyak istighfar. Allah hadirkan bulan Rajab untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Secara umum bulan Rajab Allah sebut dalam Al-Quran termasuk daripada Ashhurul Hurum. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Bulan di sisi Allah ada 12. Jadi bulan itu sudah ada dari saat Allah menciptakan langit dan bumi. Bulan itu sudah ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, dinamakan bulan haram, Ashhurul Hurum. Haram bukan artinya haram, tidak pakai alif. Haramun minal hurmah, terhormat, mulia. Kalau haram tidak boleh itu pakai alif, haramun. Ashhuril Hurum jamaknya 3 berturut-turut, 1 sendirian, ya kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang sendiri Rajab, yang kita sekarang berada. Maka pesan Allah kepada kita di dalam bulan-bulan haram ini, Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim kepada diri kalian di bulan ini. Kezaliman yang paling besar adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Apa itu zalim kepada diri sendiri? Malas ibadah, itu zalim kepada diri sendiri karena mencegah dirinya untuk mendapatkan kebaikan. Sama bermaksiat kepada Allah, itu menzalimi diri sendiri. Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada menzalimi diri sendiri. Maka di bulan ini jangan berbuat zalim kepada diri kita. Karena di bulan ini pahala-pahala kita dilipat gandakan oleh Allah, begitu juga dosa-dosa dan maksiat juga dilipat gandakan oleh Allah. Segala ibadah di bulan ini semuanya berlipat-lipat. Sedekah, ibadah, majlis, ta'lim, semuanya lah. Yang baik-baik dilipat gandakan, yang dosa-dosa, maksiat juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak paham Rajab ini biasa-biasa saja. Sama kayak hari-hari biasa, padahal beda ini. Bukan seperti bulan-bulan yang lain, bukan seperti hari-hari yang lain. Makanya
sebagaimana yang mungkin ana pernah sampaikan, musibah yang paling besar yang menimpa umat Islam sekarang ini, penyakit yang sangat ganas, yang sangat berbahaya adalah tahgir ma'azzamallah, merendahkan sesuatu yang Allah muliakan. Yang Allah muliakan, yang Allah agungkan, kita anggap biasa, kita hinakan, kita rendahkan, bahkan cenderung kita anggap main-mainan. Solat kita anggap main-main, puasa kita anggap main-main, Al-Quran kita anggap main-main, hijab bagi wanita kita anggap main-main, kumandang azan kita anggap biasa, merendahkan sesuatu yang Allah muliakan. Apalagi na'udzubillah dijadikan guyonan untuk hanya kepentingan dunia yang sesaat. Makanya kita ngeri di akhir zaman ni. Apa yang diprediksi oleh Nabi itu sudah terjadi. Kata Nabi akan datang nanti suatu zaman, orang-orang ini paginya mukmin, malamnya kafir. Pagi mukmin, sholat subuh jamaah, malamnya kafir. Malamnya mukmin, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya, akhiratnya hanya karena kepentingan pribadi, kepentingan dunia yang nilainya hanya tidak kurang dari sayap seekor nyamuk. Lu buka media sosial sekarang, apa yang diributkan? Yang diributkan apa? Sayap seekor nyamuk. Dunia menjual agamanya hanya kepentingan dunia yang sesaat. Pagi mukmin, malam kafir. Malam mukmin, pagi kafir. Merendahkan sesuatu yang justru Allah muliakan. Tengoklah sekarang ni berani ngolok-ngolok, solat jadi bahan olok-olokan, Fatihah olok-olokan. Isyada, main-main dengan agama. Itala'ab fid din, main-main dalam urusan agama. Khifa alaihi ayamuta ala su'il khatimah, dikhawatirkan mati su'ul khatimah itu. Tidak ada iman itu, main-main dengan agama, merendahkan sesuatu yang justru Allah muliakan. Kalau udah kena penyakit ini, langsung dapat penyakit berikutnya. Apa? Ta'zim ma haggarallah. Kalau sudah merendahkan sesuatu yang Allah muliakan, akan muncul penyakit baru, yaitu memuliakan sesuatu yang justru Allah rendahkan. Hal-hal dunia remeh, rendah, diagung-agungkan, Masya Allah. Giliran yang memang Allah muliakan kita anggap biasa. Nah ini musibah ini yang menimpa umat Islam. Musibah itu bukan banjir, itu musibah zahir, hissiyah, musibah zahir. Musibah yang berat itu musibah dalam agama. Makanya di antara doa Nabi, wala taj'al musibatana fi dinina. Kau kasih musibah tidak apa-apa ya Allah, tapi jangan kau kasih musibah dalam urusan agama, urusan iman, urusan hati. Ini yang berat nih, musibah paling berat. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Hakata. Bulan Rajab ini bukan perkara biasa, harus kita muliakan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, itu pertanda dalam hatinya masih ada ketakwaan kepada Allah. Kalau orang terang-terangan bermaksiat di bulan Rajab, tidak mau beribadah kepada Allah, menganggap biasa saja, maka seakan-akan dia telah mengumumkan bahwa di dalam hatinya sudah tidak ada lagi
ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang-orang dulu, para ulama-ulama. Al-Imam Al-Bukhari, pengarang kitab Sahihul Bukhari, As-Sahhul Kutub ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahihul Bukhari yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari ini saking memuliakan syiar-syiar Allah. Hadis Nabi adalah syiar Allah. Dalam rangka memuliakan syiar Allah, tidaklah dia menulis, mencatat satu hadis di dalam kitabnya, melainkan dia mandi dulu, pakai minyak wangi dulu, bersuci dulu, pakai baju yang bagus, baru nulis hadis. Satu hadis dimuliakan nama beliau karena berkaitan dengan Allah, syiar-syiar Allah. Tidak mau sembarangan kayak kita datang ke majlis pakai sarung 3 in 1. Itu gak pakai tidur, itu gak pakai apa? Pakai berkebun, itu gak pakai ke masjid. Mana ta'zim kita sama syiar Allah? Pergi ke masjid pakai sarung tu mahal-mahal sikit lah. Sarung BHS ya. Tengok sarung anak ni BHS, walaupun yang murah-murah ni tapi BHS. Ini pergi ke kondangan nanti pakai jas mahal-mahal ngadap manusia. Pergi ke masjid pakai baju tadi malam. Khudhu zinatakum inda kulli salah. Sudah sering kena sampaikan ini. Pergi ke masjid bawa yang bagus-bagus. Ta'zim. Imam Bukhari kalau lagi nyampaikan hadis, maka ana sering bilang kalau di majlis nih jangan ngomong. Kalau tak mau hadir tak usah hadir sekali. Kalau hadir ngomong ana itu sangat mengganggu. Kenapa? Imam Bukhari kalau nyampaikan hadis ada yang ngomong langsung. Kata Imam Bukhari, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan angkat suara kalian di atas suaranya Nabi Muhammad SAW. Itu larangan Allah dalam Al-Quran. Tidak boleh mengangkat suara kita di atas suara Nabi. Dibacakan hadis Nabi. Ini kan ucapan Nabi. Jangan kita ngomong, jangan kita angkat suara kita di atas suara Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Apalagi di masjid. Ngomong di masjid menghapus pahala-pahala kita. Al-kalam fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Maka yang sering anda sampaikan, kita udah sampai di majlis nih, belum final. Kita datang nih alhamdulillah bisa duduk di majlis taklim di masjid ini alhamdulillah. Tapi belum final, masih ada yang harus perlu kita benahkan, yaitu bagaimana adab kita di dalam majlis. Itu yang penting. Adab itu segala-galanya. Ilmu itu nomor sekian, adab nomor 1. Ya kan? Adab itu nomor 1. Ilmu, tapi kalau tidak dibarengi dengan adab akan diharamkan dari keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim, lihat orang-orang dulu. Al-Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau wudu, belum sholat masih wudu, pucat, mukanya pucat. Ditanya, ya Imam, kenapa pucat? Dia bilang, Ata'rifu baina yaday man uridu an aqum. Apakah kau tidak tahu aku ni sekarang sedang berdiri menghadap siapa? Baru wudu sudah merasa menghadap Allah. Belum sholat, belum. Kita pun sholat belum tentu merasa menghadap Allah. Ini wudu sudah merasa menghadap Allah. Mengagumkan syiar Allah. Berapa banyak para ulama kalau mendengarkan kumandang azan mereka gemetar sampai mau pingsan. Menyaksikan kewibawaan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak pada cerita-cerita para ulama di dalam Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, selama hidup tak pernah pakai sendal di Madinah, tinggal di Madinah. Selama hidup tak pernah naik tunggangan di Madinah.
selama hidup tak pernah buang hajat di Madinah, buang hajat di luar Madinah, karena menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di Madinah bersemayam jasadnya Nabi Muhammad, tak berani dia pakai sendal, tak berani dia naik tunggangan, tak berani dia buang hajat di kota Madinah, keluar menghormati jasad Nabi Muhammad SAW. Ente kira jasad Nabi sudah mati? Tak mati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak mati. Nabi Muhammad masih hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kau kira orang yang terbunuh di jalan Allah fi sabilillah itu mati, hidup, semuanya hidup. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah haramkan bumi ini untuk memakan jasadnya para nabi. Masih hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih hidup. Nabi Muhammad masih hidup. Ya kan? Jasadan wa ruhan, jasadnya ruh. Kalau kita solawat mengucapkan salam sama Nabi, Nabi datang, Nabi hadir. Illa raddallahu alayya ruhi. Allah mengembalikan ruhku kepadaku hatta arudda alaihi salam, sehingga aku bisa menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebagian contoh para ulama. Karena ketakwaan di dalam hatinya sehingga dia bisa memuliakan apa-apa saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kesempatan ini di bulan Rajab kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan ini juga ada peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana Nabi Muhammad diundang oleh Allah, yang mana undangan itu khusus untuk satu orang saja, tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi setelahnya, yaitu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di malam 27 Rajab di bulan ini. Maka dari itu bulan ini perbanyak istighfar. Tiap pagi kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa ahdika ma stata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca 3 kali pagi, 3 kali sore. Sayyidul Istighfar. Banyak istighfar. Astagfirullah. Nah, itu sekilas daripada kemuliaan bulan Rajab. Bulan untuk menanam nih, menanam. Yang tak nanam nih Ramadan tak bisa. Tak bisa panen. Rajab nanam, Sya'ban nyiram, Ramadan panen. Inti mau panen tak mau nanam, tak bisa. Nanam dari sekarang bulan Rajab. Rajab syahruz zara' wa Sya'ban syahruz saqi wa Ramadan syahrul hasad. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Barang siapa di bulan Rajab melaksanakan perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, meninggalkan larangan Allah, baik yang haram ataupun yang makruh, maka Allah berikan dia taufik untuk dimudahkan di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban dia begitu lagi, Allah mudahkan di bulan Ramadan. Makanya banyak orang Ramadan pun masih tak mau ibadah, Ramadan pun tak khatam-khatam Quran, Ramadan pun tak mau solat tarawih, solat pun cari yang cepat-cepat. Ramadan masih maksiat. Kenapa? Karena dia tidak mempersiapkan di bulan Rajab. Startnya itu Rajab, penentunya itu Rajab. Ini sekarang udah berapa malam dah kita lewat Rajab? 9 dia. 8 apa 9? 9 Rajab hari ini. Tak terasa dah 10 pertama udah mau habis. Tinggal berapa 20 harian lagi. Kesempatan.
Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan kajian kita. Ini baru mukaddimah nih. Nah, mana ya kopi tak ada keluar ni? Oh, ramai ya. Tekoh bandar nanti ni. Oh, ada ke? Anak kira ramai ni tak keluar kopi ni. Nah, kemarin kita membahas tentang bagaimana the power of zikir, kekuatan zikir ya, di saat sakaratul maut, ya kan? Kemarin tuh Bu, ada ibu nih yang salah faham nih masalah ayat yang di surat Yusuf itu bukan ayat dibaca untuk memudahkan sakaratul maut, bukan. Itu ulama tuh dia membaca hadis Nabi bahwa nanti rohnya orang mukmin tuh di saat dia keluar seperti satu helai rambut yang bercampur dengan adonan tepung. Ngambilnya itu kan agak sulit kan. Akhirnya ulama itu kepengen mencari ayat di dalam Al-Quran yang bisa meringankan gitu bah, membantu dia supaya dia ini tidak putus asa nanti di dalam menghadapi sakaratul maut. Akhirnya dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad suruh baca di surat Yusuf ayat tentang di saat teman-temannya Zulaikha disuruh keluar melihat keindahannya Nabi Yusuf. Akhirnya mereka memotong jari-jarinya karena terpesona melihat kegantengan Nabi Yusuf sehingga tak terasa dia motong jari-jarinya. Begitu juga gambarannya maksudnya. Kalau orang nanti di saat sakaratul maut udah dilihatkan surga, kemudian dilihatkan kenikmatan-kenikmatan, amal-amal yang pernah dia lakukan di dunia, sehingga dia fokus dengan itu, sehingga ruhnya keluar dalam keadaan enak, mudah gitu. Itu maksudnya, bukan ayat itu disuruh baca untuk biar dimudahkan sakaratul maut, bukan. Itu ayat untuk meringankan. Ternyata seberat-berat sakaratul maut juga, tapi bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin yang masya Allah akan dimudahkan. Tadi kan dibacakan ayat innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Turun malaikat memberikan kabar gembira surga dan segala kenikmatannya. Kemudian malaikat bilang, jangan khawatir, jangan sedih, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini insyaallah. Orang-orang yang dimudahkan nanti di saat sakaratul maut. Tapi tetap umumnya sakaratul maut itu sakit. Inna lil mauti la sakarat. Bagaimana Allah mengkisahkan di dalam Al-Quran tentang cerita Nabi Allah Idris alaihi salam. Wadhkur fil kitabi Idris. Wadhkur fil kitabi Idris. Dan ceritakanlah dan disebutkan di dalam Al-Quran itu kisah tentang Nabi Idris alaihi salam. Wa ala nabiyina afdalus salati wassalam. Nabi Idris itu diangkat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Termasuk Nabi yang diangkat sama Allah, dimasukkan ke dalam surga, tapi Nabi Idris tak mau keluar lagi. Masuk ke surga, tak mau keluar dia. Dia pernah minta supaya dia dimatikan. Dia mau ngerasakan mati itu gimana rasanya. Kemudian dia minta dimasukkan ke neraka, dia mau lihat keadaan neraka, survei, mau minta dimasukkan ke surga, mau lihat kenikmatan yang ada di surga. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu ceritanya. Nabi Idris ini melakukan satu amal ibadah
yang sangat luar biasa, yang sehingga malaikat maut pun kagum kepada Nabi Idris ini. Suatu hari malaikat maut mendatangi Nabi Allah Idris alaihissalam, minta izin sama Allah untuk pergi berziarah ke Nabi Idris. Kemudian malaikat maut fa'ata ilai ala surati adami, datang dalam bentuk manusia, tidak dalam bentuk malaikat asli. Kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Idris, kemudian duduk bersama Nabi Idris. Pada saat itu Nabi Idris puasa dahar, shaimud dahar, puasa terus setiap hari puasa. Kerjaannya puasa ibadah, puasa ibadah, puasa ibadah. Sampailah waktu buka puasa, atahu malak bi ta'amil jannah. Malaikat maut datang membawakan makanan dari surga. Fa'akala Idris, Nabi Idris pun memakan. Faqala li malakil maut kul anta. Kata Nabi Idris bilang, makan. Nabi Idris tidak tahu ini malaikat maut. Makan. Malaikat tidak mau makan. Falam ya'kul. Malaikat tidak makan. La ya'kulun, la akla wala syurba wala nauma lahum. Tak makan, tak minum, tak tidur malaikat. Tak mau makan. Udah tak mau makan, faqama Idris, akhirnya Idris bangun, wastaghala bil ibadah, beribadah di malam hari. Malaikat maut terus duduk di sampingnya Nabi Idris sampai terbit fajar. Sampai terbit matahari. Masih duduk. Kan Nabi Idris bingung nih, siapa orang ini? Datang bawa makanan, suruh makan dia tak mau, terus dia nunggu terus sampai subuh. Ata'ajjab Idris, kemudian tanya, ya hada atasiru ma'i idza sirtu hatta tatafarraj? Faqala malakul maut na'am. Kata Nabi Idris, siapa kau ini? Aku berjalan kemana-mana kau ikut terus, aku sholat kau ikut. Siapa? Maka malaikat maut bilang, na'am, iya. Aku adalah malakul maut. Aku adalah malaikat pencabut nyawa. Faqala malakul maut. Kemudian Nabi Idris mengatakan, kau datang ke sini untuk ziarah apa untuk mencabut nyawa? Ajita zairan am gabidan. Kau ini datang untuk ziarah apa untuk mencabut nyawa? Gala jitu zairan biiznillah. Aku datang hanya untuk ziarah saja dengan izin Allah. Tu Nabi tu yang datang ziarah sama dia malaikat maut. Ente pernah malaikat maut datang ziarah? Thumma qala Idris alaihi salatu wasalam, ya malakul maut li haja ilaik. Faqala ma hajatuka? Qala hajati minka an taqbida ruhi thumma yuhinillahu ta'ala hatta abudallah ba'da ma dhuktu mararatal maut. Kata Nabi Idris, wahai malaikat maut, aku punya hajat sama kamu. Apa hajatnya? Hajatku adalah tolong kau cabut nyawaku sekarang supaya aku ini bisa merasakan bagaimana sih rasanya sakaratul maut itu. Nanti habis kau matikan, kau hidupkan lagi aku ya. Tak hidupkan lagi. Mau ngetes nih, rasanya sakaratul maut itu gimana? Ini Nabi ini lain nih, ente tak bisa begini macam-macam. Zumayuhillah hatta abdallah, supaya aku nanti bisa betul-betul beribadah kepada Allah setelah aku merasakan sakaratul maut. Faqala inni la aqbidu ruha ahadin illa ayyahdani Allah Ta'ala bih. Aku tidak bisa mencabut ruhnya siapapun kecuali di saat Allah mengizinkan aku. Fa'auhallahu ilaihi an aqbid ruha Idris faqabadha min sa'atihi famata Idris. Tapi akhirnya Allah mewahyukan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawanya Nabi Allah Idris, kemudian dicabut
dan meninggallah Nabi Allah Idris. Fabaka malakul maut. Malaikat maut menangis dengan wafatnya Nabi Idris. Karena malaikat maut ni termasuk yang kagum kepada amal ibadah yang dilakukan oleh Nabi Idris alaihissalam. Nangis malaikat maut. Kemudian wa tadarra ila Allah, malaikat maut bermohon kepada Allah minta supaya dihidupkan lagi Nabi Allah Idris. Maka Allah pun mengabulkan doanya, Allah hidupkan lagi Nabi Allah Idris alaihissalam. Faqala ya akhi kaifa wajadta mararatal maut. Kemudian malaikat maut tanya, wahai saudaraku Nabi Idris, bagaimana kau dapatkan rasanya sakaratul maut? Sakitnya mati itu gimana? Faqala innal hayawan idan salakha jilduhu hala hayatihi wa huwa hayyun famararatuhu ashadda minhu alfa marrah. Dia bilang sakitnya tu, kata Nabi Idris, kalau ada hewan dikuliti hidup-hidup sakit kan, tapi sakitnya 1000 kali lipat dari binatang yang dikuliti hidup-hidup. Faqala malakul maut ar-rifqu alladhi fa'alta bika fi qabdi ruhika ma fa'altuhu bi ahadin qat. Kata malaikat maut, padahal kelembutan di saat aku mencabut ruhmu itu tidak pernah aku lakukan kepada seorang pun. Baru kaulah ni pencabutan nyawanya yang paling lembut, paling halus, paling nyaman, tapi rasanya masih 1000 kali lipat sakitnya hewan yang dikuliti hidup-hidup. Ya Allah. Kemudian Nabi Idris mengatakan, ya malakal maut, liha ilaika hajatun ukhra. Aku punya hajat yang lain. Apa itu? Inni uridu an ara nara jahannam. Aku kepingin melihat neraka jahannam. Wa a'budallah ba'da ma absart al-ankal wal aghlal wa ma fiha. Karena aku kepingin beribadah kepada Allah setelah aku melihat bagaimana sih siksaan di dalam neraka. Kemudian kata malaikat maut, bagaimana aku mau bisa membawa kamu ke neraka jahannam dengan tanpa izin dari Allah? Maka Allah wahyukan kepada malaikat maut untuk pergi membawa Nabi Idris ke neraka. Diangkat Nabi Idris, dibawa ke neraka. Pergi ke neraka melihat bagaimana Allah menciptakan untuk musuh-musuhnya nanti di neraka azab yang begitu pedih. Rantai-rantai, minuman-minuman dari timah panas, ular kalajengking, api, pohon zakum, pohon yang ditumbuh di dasar api neraka, wal hamim, air panas yang mendidih, ya kan? Tsumma raja. Kemudian pulang Nabi Idris. Setelah pulang, minta lagi, aku punya hajat lain lagi. Apa itu? Tolong bawa aku ke surga. Pengen lihat surga, enak jalan-jalan. Pergi ke surga. Sampai di surga melihat Allah ciptakan daripada kenikmatan di dalam surga. Akhirnya malaikat maut tidak mau keluar. Fahallaka an tas'alallah i'dana li fi dukhulil jannah wa asrabi maiha. Dia minta izin. Dia kan tadi cuma lihat, kemudian dia minta izin bisa masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga, setelah dia masuk fadakhal jannah, masuk ke dalam surga, kemudian dia melepaskan kedua sandalnya, disimpan di bawah pohon dari pohon-pohon yang ada di surga. Pas Nabi Idris keluar, malaikat maut mau turun ini sama Nabi Idris. Kata Nabi Idris, sabar lo, sandal aku tinggal di surga. Memang sengaja ditinggalkan biar balik lagi ngambil sandalnya. Sekali taraktu na'li fil jannah fa'arji'ni fiha
sendalku ketinggalan di surga. Ayo balikkan lagi aku ke dalam surga. Faraja, balik wa dakhala al-jannah, masuk surga, walam yakhruj minha, tidak mau keluar Nabi Idris. Satu-satunya nabi yang masuk surga yang pengen cepat keluar hanya Nabi Muhammad SAW. Di saat Mi'raj itu Nabi Muhammad dimasukkan surga, suruh lihat isi surga. Baru masuk dikit Nabi Muhammad pengen keluar. Kenapa keluar Muhammad? Aku tidak mau enak-enakan di surga sedangkan nasib umatku di bawah, siapa yang mengurus? Ini pemimpin nih, cari pemimpin yang model begini. Udah masuk surga masih ingat rakyatnya. Pemimpin sekarang baru ngerasa surga-surgaan, udah lupa sama rakyat. Kata pemimpin dunia akhirat Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang tenaga, kecuali untuk pemimpin yang sejati, Nabi Muhammad SAW. Yang lain-lain biasa-biasa ya, jangan berlebih-lebihan. Untuk Nabi Muhammad boleh. Tuh lihat, masuk surga masih kepengen turun, ingat umatnya. Keluarkan aku cepat ya Jibril, bagaimana nasib umatku? Kenapa Nabi Muhammad keluar? Panggilan cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada kita umatnya. Cinta Nabi kepada kita lebih besar daripada cinta Nabi kepada dirinya sendiri. Ini pemimpin berkorban, bukan mengorbankan, berkorban. Nabi Idris suruh masuk surga, tidak mau keluar, pakai cerita ninggalkan sendal apa? Biar bisa balik lagi. Nabi Muhammad turun dari surga, tidak mau. Mikirkan umatnya, tidak mau Nabi masuk surga enak-enakan, umatnya di bawah. Siapa nak? Memang belum jadwalnya, belum saatnya Nabi meninggal itu di saat Isra wal Mi'raj, di saat Mi'raj. Muhammad masih mikirkan nasib umatnya. Nabi Idris tidak mau keluar. Kata malaikat maut bilang, "Afasaha malakul maut, ya Idris, ukhruj." Sampai malaikat maut teriak-teriak, "Idris, keluar." Tak mau Nabi Idris, mekap di dalam surga. Tak mau. La akhruj, aku tak mau keluar. Kenapa kau tak mau keluar? Li'anna Allah Ta'ala qala. Sampai bawa dalil Al-Quran. Kata Nabi Idris bilang, Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa akan mencicipi yang namanya kematian dan aku telah mencicipinya, dia bilang. Kan tadi aku udah mati tadi. Ya kan? Udah ngerasakan mati. Okey, satu. Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah dari kalian melainkan akan melewati siratul mustaqim, kan di bawahnya neraka. Kata Nabi Idris, aku bukan lagi lewat, aku sudah masuk ke neraka tadi, sudah merasakan, sudah melihat. Waqala, kemudian yang terakhir membawa firman Allah dalam Al-Quran tentang sifatnya ahli surga, yang kalau sudah masuk surga tak bisa keluar lagi. Wa ma hum minha bimukhrajin. Sifatnya ahli surga tu kalau dah masuk surga dia tak bisa keluar lagi. Aku kan dah masuk surga ni, berarti tak boleh keluar lagi. Tak boleh keluar lagi. Udah betul lah di surga ni, bagus. Makanya yang ahli hisab ni hati-hati. Dari sekarang memang belajar puasa, jangan merokok. Di surga nak merokok, nak izin keluar, nak ambil api di neraka. Baik-baik, cop mati ni tak bisa masuk lagi. Naam. Wasaha malaikat, wa Idris, ukhruj. Kemudian, faman yakhrujuni minha. Siapa yang akan mengeluarkan aku, kata Nabi Idris. Tak bisa keluar lagi. Fa'auhallahu ta'ala ila malakul maut. Kemudian Allah wahyukan malaikat maut, da'hu fa inni qadaitu fil azali innahu min ahlil jannah. Kata Allah, wahai malaikat maut, dah biarkan dia, karena dia sudah kutentukan di alam azal bahawa Nabi Idris ini adalah
ahli surga. Biarkan dia di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awalnya ceritanya mau coba-coba gitu, mau ngetes. Tapi sekali dia lihat tak mau keluar lagi dari surga. Masya Allah. Ini keistimewaan. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, "Wadhkur fil kitabi Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya." Seorang nabi yang siddiq, nabi yang luar biasa yang Allah suruh ceritakan kisahnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Naam. Wa hakada, tapi keutamaan orang-orang yang ahli berzikir kepada Allah sebagaimana yang telah kita sebutkan di minggu yang lalu, zikir itu yang akan menghalangi malaikat maut di saat datang mencabut nyawa, sehingga pencabutan nyawa kita dengan cara Allah menuliskan namanya di telapak tangannya malaikat maut, tapi tak bisa kita bayangkan telapak tangannya model gimana. Kemudian ruh kita melihat namanya Allah, maka ruh kita keluar dengan sendirinya karena rindu dengan Allah, maka tidak akan merasakan daripada sakitnya sakaratul maut, karena nyawa kita keluar dengan sendirinya melihat namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disampaikan di minggu yang lalu. Kemudian setelah sakaratul maut sudah dilalui, makanya kalau ada orang meninggal itu, kata ulama bilang, jangan tangisi, tapi doakan rahmat untuk dia. Kenapa jangan tangisi? Yang perlu ditangisi adalah diri kita, karena si mayit itu telah selamat dari 3. Dia sudah selamat melihat malaikat maut, sudah selamat merasakan sakaratul maut, dan sudah selamat mati dalam keadaan husnul khatimah. Sedangkan kita belum merasakan 3 ini, maka tak perlu kita nangiskan kalau ada orang meninggal. Sedih boleh, nangis tak boleh. Yang perlu kita tangiskan adalah diri kita sendiri. Tapi kita wataraham alaiha, tapi kita hanya mendoakan rahmat saja. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bukan kita tangis-tangiskan, ya kan? Nah, kemudian nanti setelah ruh pun dicabut, nanti fadilah zikir juga akan masuk sampai di dalam kubur. Karena di dalam kubur tidak lihat siapa yang ada dalam kubur. Putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Nabi Muhammad, termasuk daripada pemimpin wanita nanti di surganya Allah. Ada 4. Khadijah, Fatimah, Maryam binti Imran, dan Asiyah imra'ata Fir'aun, istri Fir'aun. Fatimah itu tak kala meninggal dunia, putrinya Rasulullah SAW yang mestinya menjadi panutan untuk para wanita-wanita muslimah, Sayyidatuna Fatimah yang terkenal dengan sifat malunya, sampai meninggal tu dia sudah pesan kepada suaminya, tolong dikuburkan, dibawa jenazahnya di waktu malam biar orang tak lihat jenazahnya. Kemudian minta bikinkan peti. Kalau di sana kan di Timur Tengah tu dulu petinya tidak seperti kita gitu. Dia cuma begitu saja. Jadi jenazahnya nampak, cuma alasnya saja itu. Jadi jenazahnya nampak. Dia tidak mau, Fatimah tidak mau pakai kayak gitu karena takut kelihatan lekuk tubuhnya. Padahal sudah mati, malu kalau jasadnya dilihat. Nanti kan kelihatan nanti gemuk atau kurus, apanya kelihatan. Tidak mau, minta tutup. Dan di waktu malam jangan sampai ada yang melihat. Bayangkan tuh, subhanallah, menjaga sifat malunya. Maka sampai di kuburan, termasuk yang membawa itu Sayyidina Ali, anaknya Hasan Hussein, dan Abu Dzar Al-Ghifari. Sampai di depan kuburan, ini sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bilang,
Wah, ngomong di atas kuburan nih, wahai kuburan, yang akan masuk ke dalam kubur ini bukan orang sembarangan, putrinya Rasulullah, istrinya Sayyidina Ali, ibunya Hasan dan Husain, ya kan? Maka tak kala ngomong seperti itu, tiba-tiba terdengar suara dari kubur mengatakan, ma ana maudi'u hasabin wa nasabin, innama ana maudi'ul amalu salih. Dia bilang, aku ini adalah tempat untuk amal soleh, bukan tempat nasab dan kedudukan. Mau kau siapa ke, anak siapa, cucu siapa, istri siapa, suami siapa, mau kau pangkat kau setinggi apa, mohon maaf, kuburan bukan tempat nasab, bukan tempat hasab, titel pangkat, nasab anak siapa, mau anak habib, anak kiai, bukan tempat di sini. Hadza maudi'ul amalus salih, ini tempat amal soleh. Fala yanju minni illa man kathura khairuhu wa sallama qalbuhu wa khalasa amaluh. Tidak ada yang selamat di dalam tempat ini kecuali orang yang kebaikannya lebih banyak dari kejahatannya dan hatinya selamat. Tidak benci orang, dendam, hasud, dengki, su'dzon, ujub, kibir. Hatinya selamat, kebaikannya banyak, wa khalasa amaluh, dan amalnya murni ikhlas karena Allah. Itu yang bisa selamat di dalam kubur. Nasab, pangkat, titel, mohon maaf, tidak kita bawa itu. Yatba'ul mayyit thalathatun, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Yang ikut mayit nanti ke dalam, mengantar ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya, amalnya. Sampai di kuburan, 2 akan balik, 1 yang akan tetap. Keluarga akan balik, tak ada keluarga ngikut masuk dalam kubur. Biar dia bilang cinta sehidup semati, meramput itu. Masuklah. Aku cinta mati sama kau bang. Laki mati. Cuba, ada bini ikut masuk dalam kubur? Alas, bohong, pembohong semuanya. Pembohong semuanya. Keluarganya balik, hartanya balik. Yang tinggal mengikut hanya amal. Perbanyak amal dari sekarang. Yang ikhlas, yang murni, yang baik, yang banyak, tapi dibarengi dengan kebersihan hati. Kalau hati tidak bersih, ya percuma juga kebersihan hati. Kalau hati bersih, amal baik, ikhlas, insya-Allah kita akan selamat. Tak dibawa lagi nasab. Kan kemarin ni lagi sibuk masalah. Ada sekelompok oknum yang meniadakan nasabnya para habaib zuriat Rasulullah. Para habaib tak butuh nasab itu. Kalau bisa tak jadi habib, berat tanggung jawabnya, ya kan? Amal, adab, ilmu itu dah cukup memuliakan kita, tak perlu lagi nasab. Tapi udah terlanjur dikasih nasab ya, nasab yang bagus ya, alhamdulillah. Ada keberkahan, nasab yang bagus itu ada keberkahan. Bahkan di antara kalau kita perempuan itu kata Nabi dinikahi di antaranya karena nasab, keturunan ada keberkahan. Seperti cerita Ashabul Kahfi itu kan, wa kana abuhuma solehah, karena bapaknya soleh, anaknya dijaga sama Allah. Bangunan yang mau roboh dibangun sama Nabi Khidir, karena di dalamnya ada harta karun milik anak yatim, anak yatim yang datuknya orang soleh, padahal bukan datuknya langsung, datuknya yang nomor 7. Jadi kesolehan datuk nomor 7, anak cucu dijaga sama Allah. Makanya Anda bilang, asuransikan anak kita tu dengan kesolehan kita, bukan dengan asuransi kantor asuransi itu. Asuransikan dengan kesolehan kita dari sekarang. Mau dia hidup di zaman yang na'udzubillah fitnah pun akan selamat dia kalau kita asuransikan dari sekarang dengan kesolehan kita. Anak punya guru Habib Umar itu pernah ceramah di daerah di Yaman, di Hadramaut.
daerah ini nih dulu awal-awal dakwah beliau mungkin 30 tahun yang lalu, ceramah di masjid itu masih belum ramai orang. Setelah 30 tahun yang datang, Habib Umar ceramah lagi di situ, masjid penuh, anak-anak muda semuanya. Kata Habib Umar, alhamdulillah yang hadir ini adalah keberkahan daripada orang-orang tua yang dulu di sini yang aku doakan. Habib Umar tuh kalau doakan begini, mudah-mudahan diberikan selamat dan semua yang ada di tulang-tulang sulbi kalian. Sampai dalam tulang sulbi pun didoakan beliau. Ini barokah tulang-tulang sulbi yang dulu ini udah keluar semua sekarang nih, keberkahan dari orang-orang tuanya yang dulu hadir di majelis ini 30 tahun setelah itu anak-anak soleh, keberkahan daripada orang tuanya. Agak perbaiki hati, perbanyak amal soleh, insyaallah kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira sampai di sini lah ya. Insyaallah kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan jamaah kita dari PKS ini bisa hadir lagi insyaallah. Ente kalau datang ke sini bawa kue lah, bagi-bagikan jamaah. Begitu. Bawa, jangan tangan kosong. Bawa sini, bawa berkat sedikit kan, kasih jamaah-jamaah ini. Gitu. Untuk ustadznya ada gak? Barakallahu fikum. Tidak ada pertanyaannya? Pertanyaan minggu depan. Kita ceramah saja. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.